Bab 698. Yun-che. Meskipun ini adalah nama yang telah mati selama 3 tahun, tetap saja seperti guntur di telinga para murid Phoenix. Murid penjaga di sebelah kanan langsung menyadari mengapa wajah di depannya tampak begitu familiar. Dia adalah salah satu penjaga di turnamen peringkat 7 kerajaan 3 tahun lalu, tepat di sebelah gerbang utama. Setelah terkejut, kesombongan di wajah kedua murid penjaga tidak mereda sama sekali. Karena ini adalah kota Phoenix, dan mereka adalah murid Phoenix dengan darah Phoenix, dan mereka adalah makhluk paling mulia dan tertinggi di 7 kerajaan, apalagi Yun-che, bahkan jika kaisar dari 6 negara lainnya datang sendiri, mereka mungkin tidak sopan. Bukankah Yun-che meninggal 3 tahun yang lalu? Mungkinkah dia palsu? Saya tidak peduli apakah dia palsu atau tidak, tapi dia sebenarnya ingin bertemu dengan pemimpin sekte segera setelah dia datang ke sini. Cek. Bagaimanakah kamu bisa memiliki wajah sebesar itu? Mungkinkah kamu di sini untuk memohon belas kasihan dari negeri angin biru kecil yang akan segera dihancurkan? Hehe, kedua murid penjaga itu saling memandang, dan kemudian tertawa pada saat yang sama. Haha, Yun-che juga tertawa, lupakan saja, kamu tidak perlu melaporkannya, itu hanya membuang-buang waktu. Lebih baik aku memanggilnya sendiri. Petik 2, sambil mencibir, Yun-che maju selangkah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan warna merah, dengan nyala api keemasan pucat. Saat api gagak emas menyala, tawa liar kedua murid Phoenix berhenti, pakaian Phoenix di tubuh mereka tiba-tiba mulai terbakar, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka mundur dengan tergesa-gesa dan berteriak kesakitan. Ledakan, api gagak emas melaju ke depan, meledak dengan keras, dan nyala api melonjak ke langit, mencapai ratusan kaki ke langit, dalam suara keras yang mengejutkan yang bergema di seluruh kota Phoenix ilahi. Kota Phoenix telah berdiri selama 5 tahun, 1000 tahun, melambangkan kemuliaan dan kekuatan sekte Phoenix ilahi. Gerbang dan patung Phoenix runtuh dan hancur. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Di Aula Phoenix, semua tokoh inti dari generasi Phoenix ilahi ini sekte dikumpulkan. 56 tetua Phoenix, selain mendiang mantan tetua agung Feng Feiyan, tetua ke-19 Feng Feiheng, tetua ke-43 Feng Feiying, tetua ke-52 Feng Hengjiang, dan 2 orang yang saat ini menjabat sebagai gubernur tetua kerajaan angin biru dan tokoh tingkat tua lainnya semuanya hadir, totalnya 50, tidak kurang dari 1. Dengan kekuatan absolut dari sekte Phoenix ilahi di 7 kerajaan, selama ribuan tahun, semua tetua telah meninggal di akhir hidup mereka, dan tidak ada yang pernah jatuh ke tangan orang lain. Kematian Feng Feiyan tidak adil dan bisa diabaikan. Sekarang, dalam 1 hari, kristal jiwa dari 3 tetua hancur dan jatuh ke dalam angin biru. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Divine Phoenix. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Penatua Phoenix, yang memiliki kekuatan besar di atas tahap tengah tuan dan benar-benar tak terkalahkan di antara 6 negara, akan berakhir jatuh sebagai gubernur militer di negara angin biru yang kecil. Alhasil, suasana pertemuan sesepuh ini sejak awal sempat suram. Anehnya, bagian yang paling banyak dibicarakan Feng Hengkong dalam konferensi ini bukanlah kematian ketiga tetua, tetapi kebangkitan dari kematian 1 orang. Yun-che, termasuk kekuatannya yang dalam yang kini telah melonjak hingga cukup untuk membunuh Feng Huwei, dan apa yang dia katakan kemarin melalui tanda jiwa kematian Feng Huwei. Ada juga spekulasi bahwa dia mungkin adalah penyebab hilangnya ratusan ribu Divine Phoenix pasukan. Para tetua dari sekte Divine Phoenix secara alami mengetahui nama Yun-che. Fakta bahwa dia bisa hidup kembali dari Primordial Arc yang hilang benar-benar mengejutkan mereka semua. Tapi ketika mereka secara bertahap menyadari tujuan inti dari diadakannya pertemuan tetua Feng Hengkong ini, bagaimana menghadapi Yun-che, dan bahkan mengusulkan untuk mengundang seorang tetua yang hebat untuk keluar dan pergi ke Blue Wind Kingdom untuk membunuh Yun-che secara langsung, semuanya para tetua terungkap sangat terkejut dan bingung. Kebangkitan dari kematian, Yun-che memang aneh. Dia mampu membunuh Feng Huwei, dan kekuatannya yang dalam sangat mengejutkan. Sebagai permaisuri angin biru, itu benar-benar tidak masuk akal untuk dia untuk membalas dendam pada kerajaan Phoenix Suci. Itu tidak mengherankan, tapi, seperti Yun-che, bahkan jika kekuatannya saat ini 10 kali lebih kuat dari yang diharapkan, bagaimana dia bisa membiarkan sekte ilahi Phoenix mengerahkan begitu banyak pasukan? Kualifikasi apa yang dimiliki oleh penatua tertinggi untuk keluar secara langsung?
Baru setelah Feng Hengkong menceritakan kisah tentang Feng Shue'er, mereka tiba-tiba menyadarinya. Sebagai Dewa Phoenix masa depan dari Sekte Phoenix Ilahi, Feng Shue'er prihatin dengan urusannya, bahkan jika itu masalah kecil, itu adalah prioritas utama Sekte Phoenix Ilahi yang tidak dapat diabaikan. Jika dia benar-benar menghargai Yun Ce sedemikian rupa, maka, mengingat situasi saat ini antara Kerajaan Phoenix Suci dan Kerajaan Angin Biru dan sikap Yun Ce setelah dia kembali, Yun Ce harus menghadapinya dalam waktu sesingkat mungkin, tidak peduli apa, mati. Dengan cara ini, untuk memastikan tidak ada yang salah, meskipun terlalu berlebihan untuk membiarkan Tetua Agung keluar, itu adalah pilihan yang sangat penting jika menyangkut Putri Salju. Pada saat ini, suara keras datang dari luar, seperti sambaran petir dari langit, yang mengguncang seluruh aula dengan keras. Apa yang terjadi? Feng Hengkong dan para tetua langsung berdiri. Kilatan api berkobar, dan putra mahkota Phoenix Suci Feng Ximing bergegas masuk dari luar istana dan berkata dengan mendesak, "Ayah, ada serangan musuh." Gerbang kota Phoenix, dan patung Dewa Phoenix langsung dihancurkan. Petik 2. Apa? Ekspresi Feng Hengkong tiba-tiba berubah, dan semua tetua juga terkejut. Meskipun raungan barusan mengguncang langit, mereka semua terkejut, dan semua tampak tenang, tidak ada yang panik, karena mereka adalah Sekte Divine Phoenix, dan tidak ada yang berani menjadi liar di wilayah Sekte Divine Phoenix, mungkin kecelakaan. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan mungkin terjadi. Itu semua mencari kematian. Namun, kehancuran gerbang kota dan bahkan patung Phoenix, yang melambangkan kekuatan Phoenix. Ini bukan hanya tindakan kekerasan, itu benar-benar menginjak-injak garis bawah Sekte Phoenix Ilahi. Feng Hengkong memimpin dan bergegas keluar dari aula Phoenix dalam sekejap, diikuti oleh para tetua. Ketika mereka melihat ke arah gerbang kota, wajah mereka menjadi gelap. Gerbang kota Phoenix telah berdiri selama 5.000 tahun, dan di atasnya patung Dewa Phoenix adalah simbol dari Sekte Phoenix Ilahi mereka. Setiap 7 hari pada hari kerja, Penatua Phoenix secara pribadi akan menanamkan kekuatan api Phoenix ke dalamnya. Di setiap sudut kota Phoenix Ilahi, Anda dapat melihat patung Dewa Phoenix. Api Phoenix abadi dan tekanan Phoenix. Ini bukan hanya patung sederhana Dewa Phoenix, tetapi juga melambangkan keagungan dan kebanggaan Sekte Phoenix Ilahi selama 5.000 tahun. Ketika orang biasa melihat patung Dewa Phoenix dari kejauhan, mereka akan merasakan intimidasi yang tak tertahankan, bahkan mereka akan menjadi berhati-hati saat berjalan, bahkan jika orang dari 4 tanah suci datang ke sini, mereka tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat di depan orang lain. Patung Dewa Phoenix. Dan sekarang, apa yang mereka lihat adalah patung Phoenix setinggi 100 kaki itu runtuh dari langit, hancur berkeping-keping, dan kemudian jatuh ke tanah dengan ledakan yang keras, dan berubah menjadi sepotong api bersama dengan gerbang kota reruntuhan merah. Runtuhnya patung Dewa Phoenix dapat dilihat dengan jelas di mana saja di kota Phoenix Ilahi, bahkan di pinggiran kota Phoenix Ilahi. Tidak diragukan lagi hal ini menyebabkan keributan dan keributan di seluruh kota. Hampir semua orang berhenti di tempat mereka berada, atau mulai bergerak. Dia bergegas keluar rumah dan melihat ke arah kota Phoenix dengan kaget. Siapa yang melakukan ini? Rambut Feng Hengkong meledak dan berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan amarah yang luar biasa seperti letusan gunung berapi. Pada masa pemerintahannya, patung Phoenix dihancurkan. Sungguh memalukan. Tidak peduli siapa lawannya, berdasarkan ini saja, dia dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya akan menjadi musuh bebuyutan Sekte Phoenix Ilahi, sampai mati. Beraninya kamu menghujat dewa Sekte kami, menyentuh sisik jahat Sekte kami. Kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Feng Feiran, tetua kedua Phoenix, berkata dengan suara gemetar. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Boom! Feng Hengkong berubah menjadi seberkas api dan langsung menuju gerbang kota Phoenix. Saat terbang, ia justru mengeluarkan ledakan energi yang menggelegar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya amarah di dalam hatinya. Semua tetua Phoenix juga pergi setelahnya. Ke-50 tetua Phoenix dikirim bersama dengan pemimpin Sekte Phoenix, yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Phoenix Ilahi. Tidak hanya itu, gerbang kota dihancurkan dan patung Dewa Phoenix runtuh, yang setara dengan guntur mengejutkan yang dijatuhkan di seluruh Sekte Phoenix Ilahi. Semua pangeran, Master Aula, Diaken, murid senior dan junior semuanya terkejut, sampai tercengang. Tidak peduli betapa pentingnya mereka tercengang.
Mereka mengesampingkan segalanya, belum lagi aturan disiplin, dan bergegas menuju gerbang kota seperti orang gila karena ketakutan. Untuk sementara waktu, seluruh kota Phoenix diselimuti kekacauan, kemarahan, dan panas, dan langit padat seperti belalang yang lewat. Gerbang kota Phoenix. Oh, tidak ada gerbang sekarang, hanya tersisa reruntuhan setinggi puluhan kaki. Kekuatan api Phoenix di patung Dewa Phoenix juga runtuh seiring dengan keruntuhan, berubah menjadi area api merah yang luas, tapi tak lama kemudian, bahkan bagian dari nyala api ini berangsur-angsur memudar. Di depan reruntuhan, dua murid penjaga Phoenix yang sangat beruntung ambruk ke tanah, pupil mereka melebar, kaki mereka gemetar hebat, wajah mereka tanpa ekspresi, dan mereka ketakutan seolah-olah baru saja bangun dari tidur. Mimpi buruk rasa sakit terbakar oleh api gagak emas benar-benar terlupakan. Cahaya api dan pasir turun dengan cepat, perlahan menampakkan sosok yang berdiri di atas reruntuhan. Feng Hengkong muncul di udara dengan semburan energi gelap seperti badai, dan ketika dia melihat sosok di reruntuhan, matanya tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan api yang berderak. Yun Ce, adalah kamu. Meskipun Feng Hengkong sangat marah sekarang, dia tidak kehilangan kejelasannya. Selama proses terbang dengan kecepatan penuh, dia telah membuat beberapa tebakan. Objek tebakannya hanyalah 4 suci tanah. Di saat yang sama, ada juga kemungkinan bahwa berita kematian Dewa Phoenix akan terungkap sepenuhnya. Karena hanya 4 tanah suci, dan hanya setelah memastikan bahwa Dewa Phoenix sudah mati, barulah mereka berani menyerang Sekte Phoenix Ilahi seperti ini. Tapi dia tidak pernah memikirkan Yun Ce. Satu alasan sudah cukup untuk menyangkalnya, yaitu, Yun Ce masih berada di Blue Wind Kingdom kemarin dan berteriak kepadanya melalui tanda jiwa kematian Feng Huei. Kota Liu Yun berjarak 100.000 mil jauhnya dari kota Divine Phoenix tanpa bahtera yang dalam di tingkat tanah suci, sangat mustahil untuk mencapainya dalam 1 hari. Tapi orang di reruntuhan itu ternyata adalah Yun Ce. Sementara Feng Hengkong terkejut dan marah, dia juga menghela nafas lega di dadanya. Jika bukan 4 tanah suci, dia, Sekte Phoenix Ilahi, tidak akan memiliki rasa takut sama sekali. Kebenaran kematian Dewa Phoenix belum terungkap, dan krisis yang dia bayangkan tidak ada lagi. Pada saat yang sama, mereka masih mendiskusikan masalah pembunuhan Yun Ce hari ini, tapi dia mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu mereka, dan masih di hadapan semua tetua. Dia juga memberinya alasan yang cukup untuk membunuhnya, Awalnya, dia menyelamatkan Putri Salju 3 tahun lalu. Jika dia membunuhnya secara langsung, begitu berita menyebar, itu pasti akan menarik banyak kritik negatif. Sekarang, dia menghancurkan patung Dewa Phoenix, bahkan jika dia membunuh Yun Ce 10.000 kali, itu tidak berlebihan. Tidak peduli apa yang dia lakukan hari ini, tidak mungkin dia bisa tetap hidup. Feng Hengkong juga bisa mengakhiri kekhawatiran besar di hatinya. Sepertinya kamu memilih waktu yang tepat. Kelompok orang di belakang Feng Hengkong semuanya berada di tahap tengah hingga akhir baksuan. Mereka semua seharusnya adalah tetua dari Sekte Ilahi Phoenix. Mereka sebenarnya datang berkelompok. Sepertinya itu mereka mulai menyerang. Pertemuan para tetua, kata Jasmine dengan sedikit sombong. Yun Ce menyilangkan lengannya dan memiringkan mulutnya, dengan cibiran nakal dan suram. Menghadapi Feng Hengkong dan para tetua Phoenix serta murid-murid yang berkerumun di belakangnya, tidak ada rasa takut atau takut di wajahnya, tapi dia bahkan lebih mencibir. Dia berdiri dan berkata, Guru Sekte Phoenix, saya tidak bertemu Anda selama 3 tahun. Bagaimana kabarmu? Cek. Saya pikir saat itu, Guru Sekte Phoenix ingin memukul dan membunuh saya. Dia tidak pernah lupa mengirim orang untuk membunuh saya di Bahtera Suan kuno. Hanya dalam beberapa tahun, untuk bersikap sopan, saya baru saja memasuki pintu, dan Guru Sekte Phoenix tidak hanya keluar untuk menyambut saya secara pribadi, tetapi juga membawa semua tetua dan murid sekte untuk menyambut aku. Ya ampun, ini membuatku sangat malu. Bersambung.